Ini sebagai pengingat saja mengawali pertemuan kita hari ini, karena kurang lebih 2 hari lagi ya kalau nggak salah. Di hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah dan tanggal 1 itu hari Rabu, tanggal 1 Hijjah. Artinya malam Rabu sudah masuk kemuliaan itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala yang tentu di sana kita dianjurkan berbanyak amal soleh apapun bentuknya. Yang lebih spesifik disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-'amal fihinna min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula dicintai di sisi Allah, di mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Maka perintahnya Rasulullah SAW merintahkan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya membaca tahlil, takbir wa tahmid. Di mana memang adalah sunnah ketika kita memasuki awal Dzulhijjah 10 hari pertama itu berbanyak takbir, yang disebut takbir mutlak ya. Jadi nanti baru masuk hari Arafah namanya takbir muqayyad. Muqayyad ya istilah kita takbiran itu. Tapi dia sejak awal Dzulhijjah sudah dianjurkan berbanyak membaca takbir, tahlil juga tahmid. Kalau ada nanti puasa Arafah yang fadilahnya kata Rasulullah SAW, yukaffirus sanah al-madiyah was sanah al-baqiyah al-qadilah. Yang pahalanya atau fadilahnya menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puncaknya itu adalah tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya yaitu hari Idul Adha, di mana tidak ada amal yang lebih istimewa di hari tersebut daripada menyembelih kurban. Jadi amal terbaik di hari Idul Adha ya menyembelih kurban. Bahkan para ulama menjelaskan tidak bisa diganti dengan sedekah atau infak senilai kurban sekalipun, karena inti dari kurban adalah proses menyembelihnya. Menyembelih binatang ternak karena taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min iraqatid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia di hari Nahr atau hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengucurkan darah, menyembelih kurban. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamati bi quruniha wa aghlafiha wa ash'ariha. Dan sesungguhnya binatang kurban yang kita sembelih ini akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan juga dengan rambut-rambutnya. Maksudnya akan jadi saksi. Kenapa disebut kok kuku, rambut, tanduk? Karena memang bagian ini yang biasanya kalau saat kurban ini dibuang ya. Jadi yang jaga sepele pun ya rambutnya, tanduknya ya, pakai ya. Dan tentu saja tidak boleh dijual ya. Itu ketentuannya. Jadi tidak boleh dijual meskipun dia kepakai, terus ada yang mau memanfaatkan, ya nggak boleh dijual. Kalau yang tepat ya udah disedekahkan saja, diberikan saja. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini kenapa disebut rambut, kuku, ya, tanduk? Karena memang dalam binatang ternak yang nggak bisa dimakan ini pun akan jadi saksi. Maksudnya apalagi dagingnya, apalagi jeroannya gitu. Ya, tentu hal-hal bagian-bagian yang lebih penting tentu akan lebih kuat persaksiannya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla, dan semuanya pahala membutuhkan darah ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum darah itu menetes di bumi atau menetes ke tanah. Artinya ini menunjukkan betapa cepatnya pahala itu sampai. Fatibu bi'anufsan, maka sucikanlah diri kalian dengan berkorban. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala itu sekedar pengingat saja, sebagai
sebagai pengingat tadhkirah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya momen istimewa sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan banyak sekali momen istimewa berlipat ganda pahala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Yunus. Terakhir kita alhamdulillah sudah selesai sampai ayat 40, yaitu membahas tentang i'jazul Quran. I'jazul Quran artinya tentang kemukjizatan Al-Quran. Sudah kita bahas secara detail apa itu mukjizat, kemudian juga apa sisi-sisi i'jazul Quran. Kita ambilkan dari kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran Syekh Muhammad Al-Sabuni, di mana beliau menjelaskan ada setidaknya 10 sisi pemukjizatan Al-Quran, diantaranya baik itu susunannya, balaghahnya, bahasanya, lalu kemudian juga kedetilan syariat yang dikandung di dalamnya, lalu kesesuaian apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan modern, banyak hal yang disebut dalam Al-Quran, juga tentang hal-hal kabar-kabar tentang hal yang gaib, kemudian juga kesesuaian dengan hajat dan fitrah manusia dan lain sebagainya. Intinya Al-Quran ini memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat sepanjang zaman. Makanya sifatnya tidak fisik sebagaimana mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana memang mukjizat ini sebagaimana makna secara bahasa yang sudah kita bahas, artinya melemahkan. Jadi memang ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi dan rasul untuk melemahkan tantangan kaumnya di zamannya masing-masing, sehingga kemudian menjadi bukti kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut. Nah, sedangkan Al-Quran ini karena dipersiapkan sebagai mukjizat sepanjang masa, maka sifatnya tidak fisik. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu ya sesuai dengan kebutuhan saja. Walaupun Rasulullah SAW sendiri pun juga banyak diberikan mukjizat yang sifatnya fisik. Jadi bahkan ada sebuah kitab yang membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sampai ribuan, ya. Berbagai mukjizat yang diberikan pada Rasulullah SAW. Tapi itu sifatnya memang diperuntukkan untuk menghadapi kejadian waktu itu. Misalnya ketika di perang Khandaq. Nah, Khandaq ini ada banyak sekali ya mukjizat yang Allah berikan. Nah, Khandaq kan parit. Atau sering juga istilah lain disebut perang Ahzab, ya. Karena di perang Khandaq ini seluruh kabilah Quraisy ini bersatu, jadi gabungan, mereka gabungan mengeroyok kaum muslimin. Nah, kemudian disebut perang Khandaq karena ya, strategi perang waktu itu yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah menggali parit yang mengelilingi Madinah. Di saat proses menggali tersebut ada satu batu besar yang tidak bisa dihancurkan sehingga menghalangi penggalian. Akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang turun, lalu sekali pukul batu ini langsung hancur, lebur menjadi pasir. Peristiwa lain karena ini menggali berhari-hari sampai stok makanan itu menipis, orang pada lapar semua. Kalau ada sahabat yang punya anak kambing, cuma anak kambing, disembelih, dimasak, cuma anak kambing jadi seberapa ya, sepanci kecil mungkin ya anak kambing. Maka kemudian setelah dimasak ini Rasulullah sahabat ini memanggil secara diam-diam pada Rasulullah SAW, dibisikin, diajak ke rumah untuk makan. Ternyata ketika Rasulullah SAW diajak ini, Rasulullah SAW mengajak semua sahabat. Dibilang kita diundang makan. Yang tuan rumah bingung. Wah, ini cuma anak kambing, cuma undang Rasulullah SAW, tapi kok semua diajak. Maka Rasulullah SAW pun menenangkan, dah tenang saja, ya, biarkan mereka mengambil makanan.
Jadi semua sahabat makan sampai kenyang. Nah, setelah itu baru tuan rumah disuruh makan. Rasulullah SAW sekarang giliran ke rumah sendiri untuk makan dan ternyata masih utuh. Ya, jadi mencukupi semua sahabat. Ini di antara contoh, dan banyak sekali yang lain. Di antara contoh saja. Tapi sekali lagi termasuk Isra Mi'raj. Ya. Tapi sekali lagi memang dipersiapkan untuk sepanjang zaman ya yang sifatnya maknawi yaitu Al-Quran Karim, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan tantangan tersebut tahaddi, di mana tahaddi ini mulai dari tantangan sifatnya umum untuk mendatangkan seperti Al-Quran waktu di kitabin min indillah, datangkan kitab seperti yang Allah turunkan ini yaitu Al-Quran, sama seperti Al-Quran. Lalu diturunkan tantangannya menjadi 10 surat saja. Qul fa'tu bi'asri suwarin mithlihi, di surat Hud. Datangkan 10 surat saja yang semisal, sampai diturunkan tinggal 1 surat saja. Qul disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu terhadap apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, maka coba datangkan 1 surat saja yang semisal. Dan faktanya tidak ada yang mampu. Meskipun ada juga mencoba membuat tandingan, tapi kan enggak selevel. Akhirnya malah menjadi lucu, menjadi satu hal yang jadi olok-olokan. Jadi dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi itu sekilas terkait pembahasan Ijazul Quran. Lalu kita ke ayat 41. Nah, setelah semua bukti itu, ini namanya korelasi ayat ya. Ini namanya korelasi atau munasabatul ayat. Jadi akan ada satu kitab baru atau kontemporer ya. Itu ini saya baru beli ya di Saudi langsung ya, titip teman yang di sana. Itu cukup tebal kitabnya, 4 jilid ya, masing-masing per jilidnya hampir 1000 halaman gitu ya. Jadi itu membahas seluruh korelasi ayat dalam Al-Quran ya. Munasabah, namanya munasabah ya. Munasabahnya artinya korelasi antar ayat, termasuk korelasi antar surat. Karena ini diantara kenapa ada ilmu ini, ilmu korelasi, karena susunan Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya sifatnya tauqifi. Artinya langsung bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun turunnya ini tidak berdasarkan urutan mushaf, tapi memang Quran itu sudah ada utuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana setiap malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu pada Rasulullah SAW itu sekaligus disampaikan letaknya. Ini juga dibahas di kitab-kitab ulumul Quran ya. Sehingga sampai pada susunan seperti yang kita dapati sekarang. Nah dari situ kemudian maka Allah memberikan susunan seperti itu pasti ada hikmah ya, ada hikmah. Contoh korelasi antar surat ini yang momen yang terdekat yaitu Idul Adha. Setelah Al-Ma'un ada Al-Kautsar. Korelasinya habis Al-Ma'un tentang orang-orang yang pelit, orang-orang yang enggan membantu, yamna'un al-ma'un. Kalau dalam tafsir Al-Ma'un ini ada sesuatu yang sepele. Sesuatu yang sepele itu dia sedang meminjamkan sapu, meminjamkan gayung gitu. Kalau dalam tafsir Mukatsir dibahas ya. Apa namanya Al-Ma'un? Satu kebaikan yang kecil sebetulnya yang sangat remeh. Hanya orang mau minjem sapu sebentar, minjem apa gitu ya. Ini pun pelit ya. Yamna'un dan mau membantu dengan sesuatu yang sepelenya sepelit. Misalnya pelitnya orang. Kemudian juga disebutkan tentang orang-orang yang sholatnya itu riya. Alladzina hum yura'un. Bukan karena Allah. Maka kemudian sebagai counternya untuk mengobati penyakit itu, maka ada perintah fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Rabbmu, karena sebelumnya karena riya. Kemudian sebelumnya karena pelit. Ya, maka
untuk ini sebagai obat mujarab penyakit pelit bakhil itu berkorban, keluar korban. Ya, itu obat yang efektif menghilangkan rasa pelit, penyakit pelit di hati. Ini namanya korelasi. Ya, korelasi. Jadi hikmah urutan setelah al-ma'un itu al-kautsar. Nanti ada lagi hubungan lagi antara kautsar dengan al-kafir. Itu namanya munasabah. Nah, kembali ke sini. Munasabah korelasi setelah sebelumnya dijelaskan tentang ijazul Quran dari ayat yang ke 37 ya, kita sudah bahas sampai 40. Setelah disebutkan semua bukti-bukti ini sudah jelas, sebetulnya tidak ada alasan orang untuk mengingkarinya. Di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amali." Jika setelah disebutkan semua bukti itu lalu mereka mendustakanmu, wa in kadzdzabuka, setelah itu semua sudah tampak dijelaskan, sudah jelas, sudah disampaikan semua, tapi tetap mereka mendustakanmu, faqul li 'amali, maka katakanlah bagiku amalku walakum amal, bagi kalian amal kalian. Udah ya, ini tanggung jawabnya untuk menyampaikan. Sudah, setelah itu ya bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Makanya ini harus dipahami secara utuh ya, secara utuh, dikorelasikan dengan sebelumnya supaya tidak dijadikan, kalau sepotong mungkin orang akan menjadikan dasar dia nggak peduli, ya nggak peduli, udah urusan masing-masing. Orang rusak di sekitarnya pun nggak mau dia mengingatkan. Ini kalimat ini setelah semua bukti disampaikan, setelah semua keterangan dijelaskan. Setelah itu ya udah, bagiku amalku, bagi kalian amal kalian. Antum bari'una mimma a'malu, kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'un mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Sekali setelah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Baru setelah itu kalau tetap menolak, enggak ya udah bukan tanggung jawab Rasulullah SAW lagi. Karena ini banyak ayat semacam ini banyak. Ini sebetulnya sebagai penguat dan penghibur pada Rasulullah SAW. Karena di antara karakter Rasulullah SAW ini, kalau ini kaumnya orang-orang ini mendustakannya, beliau itu sedih sekali. Ya, sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Ini saking sedihnya, saking merasa beratnya di dada beliau, itu disebut fala'allaka bakhirun nafsaka. Dan seolah-olah engkau ini ingin membinasakan diri. Jadi ada kayak ingin terjun di atas jurang aja gitu ya. Itu saking sedihnya beliau sebetulnya. Karena mereka tidak mengimanimu, ya, illa bi'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Maka banyak orang motivasi, udah ini fa'alaikal balagh wa 'alainal hisab di surat Ar-Ra'd. Tanggung jawab menyampaikan, hisabnya udah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ikhtiar maksimal dilakukan. Jadi tidak kemudian dijadikan dasar tadi ya, kalau dibaca sepotong saja, akhirnya orang-orang yang kemudian tidak mau berbuat apa-apa kemudian mendasarkan ayat ini ya jelas salah dengan alasan ini dalilnya udah masing-masing ya, li amali wa lakum amalukum. Ini nggak utuh memahaminya. Ini setelah semua bukti disebutkan. Lalu di ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fenomena orang-orang kafir, ya, masih tentang orang-orang kafir mensikapi Al-Quranul Karim yang sudah jelas dengan segala bukti kebenarannya yang tidak bisa terbantahkan. Sebutkan wa minhum may yastami'una ilaik, dan di antara mereka ada yang mendengar, tapi seolah mendengar, ya
secara tampaknya, secara kasat matanya mereka seolah mendengarkan, tapi sebetulnya ya mereka tidak ada niat untuk mengikuti. Akan terus summa walau kanu la ya'qilun. Makanya Allah sebutkan, apakah engkau hendak menjadikan orang tuli itu mendengar? Ini tuli secara maknawi, ya mereka mendengar sudah dijelaskan, bahkan mendengar ayat Al-Quran dibacakan, tapi seolah tuli. Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, apa engkau enggak menjadikan orang yang tuli itu mendengar, meskipun mereka ini tidak berakal, maksudnya tidak mau memikirkannya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay yastami'una kalamaka al-hasan wal Qur'an al-'azim wal ahadits as-sahihah al-fasihah an-nafi'ah, yaitu mereka mendengar perkataanmu yang baik, mendengar Al-Quran, mendengar hadis-hadis yang sahih, yang fasih, yang bermanfaat, al-qulub wal adyan wal abdan, yang bermanfaat dari hati, badan, agama. Wa fi hadza kifayatun 'azimah, dan ini sebenarnya sudah cukup semua. Walakin laisa dzalika ilaika wala ilaihim, tetapi kau tidak berkuasa sedikit pun atas mereka. Fa innaka la taqdiru ala isma'il as-sam, karena kau tidak mampu, Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar, tuli secara maknawi ya. Maka dzalika la taqdiru ala hidayati haula'i, sehingga kau tidak mampu untuk kemudian menjadikan hidayah, maksud hidayah itu taufik, karena tanggung jawab Rasulullah SAW hanya memberikan hidayatul irsyad atau disebut hidayatul bayan, itu menjelaskan petunjuk yang sebenarnya penjelasan, selebihnya pilihan pada mereka. Kemudian di ayat berikutnya juga sama, wa minhum man yanzuru ilaik, dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu, dia melihat semua bukti-bukti. Ay yanzuruna ilaika wa ila ma a'taka Allahu minat tu'adati was-samti al-hasan, di mana mereka itu melihat kepadamu dan kepada semua apa yang Allah berikan, ya, berupa kasih sayang, kasih sikap Rasulullah SAW, mereka semua mengakui orang yang baik. Was-samti al-hasan, juga jalan yang baik, samti al-haq, yang tariq, jalan al-hasan yang bagus. Wal khuluq al-azim, juga akhlak. Jadi sudah tampak mereka semua nggak ada yang menyaksikan kebaikan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW ini diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah, awalnya kan sirriyah ya, 3 tahun pertama, lalu beliau kemudian berdiri di atas bukit memanggil seluruh kabilah. Nah, semua orang dipanggil, bahkan yang tidak bisa datang pun menyuruh budaknya. Jadi semua orang mendengar ini, kenapa ini Muhammad panggil-panggil, wah penasaran semua. Nah, kemudian ketika semua orang berkumpul, Muhammad SAW menyampaikan bahwa ngetes dulu ya, disampaikan, wahai orang-orang Quraisy, seandainya saya menyampaikan pada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada kuda-kuda yang menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka semua menjawab, iya percaya. Nah, jawabna 'alaika kadzib, karena kami nggak pernah melihat engkau bohong. Jadi beliau tetap dari dulu dikenal orang yang jujur, makanya dikenal, disebut dengan julukan Al-Amin. Julukan Al-Amin ini sebelum jadi Rasul. Kemudian artinya semua orang tahu tentang akhlak beliau, kejujuran beliau. Beliau bukan tidak ada track record bohong, itu nggak ada.
Baru kemudian beliau menyampaikan alasannya, fa inni nadhirul lakum, sehingga aku memberi peringatan pada kalian. Nah, disitulah lalu kemudian Abu Lahab marah dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Jadi celakalah kau ya Muhammad, apakah karena untuk ini engkau kumpulkan kami? Kirain apaan gitu kan? Kamu begitu panggil. Tapi tidak satupun meragukan kejujuran beliau, walaupun ketika sudah disampaikan peringatannya, disitulah kemudian mulai orang menolak. Alasannya karena macam-macam, ya, tapi bukan karena meragukan beliau. Maka dari situ turunlah surat Al-Lahab sebagai balasan ucapan Abu Lahab lagi, ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ucapan beliau pada Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad. Jadi itu ini contoh ya dari yang diterangkan Ibnu Katsir sini, sudah segitu jelas juga dari akhlak beliau, karakter beliau. Tapi ini pelajaran juga sebelum kita lanjut penjelasan Ibnu Katsir di sini, ya pelajaran. Jadi setiap dai atau orang yang mengajak kepada kebaikan tentu juga harus memiliki karakter ini. Jangan kemudian orang itu dikit-dikit menyalahkan orang lain yang tidak mau mengikutinya. Ternyata faktornya karena muamalah dia sangat buruk. Ini ya. Kalau di era sekarang, ya ini ketemu warga enggak, diajak kita bakti nggak pernah datang, diundang nggak pernah datang, gitu ya. Terus ujuk-ujuk datang maunya nyeramain orang. Nah ini Rasulullah SAW sebelum jadi Rasul sudah dipersiapkan sedemikian baik, ya, orang semua percaya pada beliau. Beliau selalu terlibat juga dalam hal-hal penting di lingkungan Quraisy. Jadi banyak sekarang yang biasanya dasar ini sehingga dikit-dikit, ini kemudian dasarkan pada Rasul aja juga ditolak, gitu kan, sebaik Rasul aja. Jadi seolah kemudian ketika orang menentangnya sudah otomatis dia itu berada di jalan kebenaran. Padahal kadang justru memang sebetulnya muamalah kita yang buruk, akhlak kita di masyarakat yang bagus, muamalah buruk. Sementara di sini sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir jelaskan, ini sudah jelas kebenaran Quran juga termasuk dari karakter Rasulullah SAW yang luar biasa. Apakah itu sudah dilakukan juga? Sikap yang bagus, muamalah yang baik dengan lingkungannya. Sementara nongol aja nggak pernah gitu ya, gampangnya begitu ya. Nongol aja nggak pernah. Kemudian ketika berinteraksi pun juga sikapnya buruk, wajahnya ini cuek. Saya kembali ke sini, ini sedikit pelajaran ya. Jadi sudah segitu pun kalau sudah kemudian didustakan, ya udah. Apakah sudah dilakukan juga seperti itu? Ya, sudah muamalah yang baik, interaksi yang baik dengan lingkungan, dengan masyarakat. Karena banyak fenomena sekarang, ya, anak-anak ini fenomena hijrah, ya bagus saja semangatnya. Tapi ketika kemudian seperti itu, ketika kemudian justru efeknya semakin dia menjauh dari masyarakat, semakin menganggap semua orang itu jelek di mata dia, sehingga dengan alasan itu lalu kemudian dia cuek, bersikap buruk. Nah ini tentu tidak sesuai. Harusnya kalau kemudian sudah belajar agama, semakin bagus sikapnya. Kalau belajarnya benar, ya, semakin baik sikapnya pada lingkungannya. Kalau di keluarga ya semakin bagus sikapnya pada orang tuanya, pada saudaranya. Tawadalala al-dhahira, termasuk bukti-bukti yang sangat jelas ala nubuwwatika, atas kenabianmu, liulil basair wal nuha, bagi orang-orang yang memiliki akal dan mata hati. Wa haula'i yanzuruna kama yanzuru ghairuhum, di mana mereka juga melihat bukti-bukti itu semua sebagaimana
sudah dapat petunjuk, keterangan yang jelas. Tapi wala yasulahum minal hidayah. Tapi mereka nggak dapat hidayah. Artinya sama-sama, ibaratnya sama-sama dengernya, sama-sama melihatnya. Tapi tadi ada yang menerima, ada yang tidak. Kama yang suruh diberi sebagaimana itu didapatkan oleh yang lain. Ada yang ketika mendengar itu terus mengikuti. Nah, baru kemudian seperti orang-orang mukminin, balil mukminuna yang hurufnya ika bi'ainil waqar. Orang-orang beriman memandang kepadamu, pada Rasulullah SAW, termasuk kalau saat ini ya memandang pada seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW itu dengan pandangan penghormatan, ta'zim bi'ainil waqar. Wa haula'il kuffar yanzuruna ilaika bi'ainil ihtiqar. Sementara orang-orang kafir itu sama-sama memandangnya, tapi dengan pandangan meremehkan, merendahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 41, di sini dikutip oleh Ibnu Katsir, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Jika mereka melihatmu, tidaklah mereka menjadikanmu kecuali sebagai bahan ejekan. Maka ini pernah kita bahas ya, di dalam Al-Quran ada banyak ayat, kurang lebih sekitar 16 kalau nggak salah ya, yang berbunyi yas'alunaka, 15 atau 16 saya lupa. Yang diawali kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Mereka bertanya kepadamu ini yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud mereka yang bertanya itu ada dua kategori. Yang pertama adalah mereka ini maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang kedua, mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Jadi ada dua kategori kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran. Ayat yang diawali yas'alunaka, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahir, yas'alunaka madza yunfiqun dan sebagainya. Yang jelas kategori penanyanya itu ada dua, ada para sahabat, ada kategori orang-orang kafir. Kemudian ciri pertanyaannya kalau dari para sahabat itu biasanya pertanyaan seputar hukum. Saya bertanya tentang anfal ya, tentang perang. Mereka bertanya tentang anak yatim. Mereka bertanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang infak, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan dan sebagainya. Kalau pertanyaan dari orang-orang kafir itu adalah biasanya pertanyaan seputar hal ghaib. Seperti mereka bertanya kepadamu yas'alunaka 'anil ruh, tanya tentang ruh. Ada yas'alunaka 'anis sa'ah, bertanya tentang kiamat kapan terjadinya. Kemudian orientasi pertanyaannya, ini yang sinkron dengan pernyataan Ibnu Katsir di sini ya. Orientasi atau tujuan bertanyanya. Karena sahabat radhiyallahu anhum itu bertanya untuk mengamalkan. Jadi untuk supaya tahu hukum ini apakah haram, apakah sunnah, apakah kemudian wajib, atau bagaimana ketentuannya. Itu sehingga mereka bisa mengamalkan dengan benar sesuai tuntunan. Tetapi orang-orang kafir seperti yang disebut oleh kafir di sini, wa haula'il kuffar yanzuruna ilaika bi'ainil ihtiqar. Mereka bertanya, orang kafir memandangmu dengan pandangan merendahkan. Tujuannya untuk apa pertanyaannya? Itu ngetes Rasul. Itu ngetes untuk bisa apa? Semakin memperolok. Karena hal gaib itu yang memang Rasulullah SAW tidak bisa menyampaikan kecuali dengan wahyu. Dengan wahyu ada yang dijawab, ya. Ada yang tidak. Seperti ruh kali ini pertanyaannya tidak dijawab. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh, hanya dijawab oleh Allah, oleh ruh min amri rabbi. Udah katakan ruh itu urusan Allah. Selesai. Nah disitulah orang-orang kafir punya bahan mencaci maki lagi, membuli
orientasi dalam kita belajar. Sama-sama dengarnya, sama-sama kita hadirnya. Kalau orientasinya dengan kesombongan, orientasinya dengan tujuan merendahkan, ya dia tidak akan dapat manfaat apa-apa. Tapi orientasinya supaya paham, supaya bisa seperti memahami aturan Islam, untuk mengamalkan, maka insya Allah Allah mudahkan pula untuk mengerjakannya. Walaupun sama-sama dapat ilmunya gitu gampangnya ya. Sama-sama dapat ilmunya. Berawal dari orientasi, tujuan untuk mendengarkan atau melihat tadi ya seperti sini. Ya Allah, ya apa tahdil umya, lanjutan dari ayat tadi 43, apakah engkau bisa memberikan petunjuk pada orang yang buta? Kalau kan mulai bersirun, meskipun mereka ini tidak melihat. Makanya ini adalah hikmah juga. Boleh jadi ya bukti ada, semua bukti keterangan sama-sama dapatnya, sama-sama dengarnya. Jumatan juga hadir di masjid yang sama gitu, gampangnya begitu ya. Tapi tetap kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Di samping harus diawali dengan orientasi yang benar dulu. Seperti tadi ya, Ibnu Katsir membedakan orang-orang beriman yang benar ini memandang pada Rasulullah SAW atau pada ajaran Rasulullah SAW ini bi'ainil waqar, dengan pandangan penghormatan. Sejak awal kita sudah taklim ya, dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga ketika disampaikan langsung masuk, langsung mengena, langsung berefek. Kebalikannya, orang-orang kafir yang duruna ilaja bi'ainil ihtiqar, ini memandang dengan pandangan meremehkan. Sehingga sejak awal ya, karena niatnya udah salah seperti tadi ya, yas'alunaka, tapi niatnya ngetes. Mau dijawab atau tidak dijawab, mereka akan memperoleh. Kalau dijawab, mereka akan cari pertanyaan lain. Bisa begitu. Contoh juga di surah Al-Baqarah awal dulu ya, tentang Jibril alaihissalam, firman Allah, man kana aduwwan li Jibril, dan seterusnya ya. Jadi itu karena di antara cara orang kafir meles, dia bertanya siapa yang menurunkan menjadi perantara wahyu padamu, malaikatnya. Ketika jawab Jibril, kalau Jibril kita nggak suka. Coba kalau selain Jibril, nah, itu kan pertanyaan macam apa begitu ya. Jadi, pokoknya ada saja ya, memang pertanyaan bukan untuk mengetahui hukum, untuk mengikuti. Tapi ini pelajaran disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah terkait kenapa kok ada orang yang sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi tentu seperti orang buta dan tuli tadi. Karena dari orientasinya, dari niat awalnya. Sehingga bagi kita pelajarannya seperti kita bahas dulu awal di surah Al-Fatihah. Boleh jadi sama-sama dengar, sama-sama melihat, sama-sama dapat keterangannya. Tapi tentu hanya dengan izin Allah, kemudian kita bisa menerimanya dengan baik, bisa mengerjakannya. Makanya kita diperintahkan setiap saat untuk berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kita bahas dulu di awal tafsir Al-Fatihah. Kenapa kok kita selalu diperintahkan itu? Ya, setiap sholat baca ihdinas siratal mustaqim, berikan kami pada jalan yang lurus. Sementara jalan yang lurus itu adalah Islam, jalan yang lurus itu Al-Quran. Al-Quran yang sudah ada, kita sudah Islam, keterangannya sudah ada. Kok disuruh minta terus? Gitu ya. Kok disuruh minta terus, minta petunjuk pada jalan yang lurus? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, saya kutip kembali ya, tafsir Al-Fatihah, fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya setiap hamba itu muftaqirun, itu sangat butuh, masih membutuhkan di setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Fi tathbitihi 'ala hidayah, untuk meneguhkannya di dalam hidayah. Karena boleh jadi masuknya udah, bahkan sudah kita kerjakan,
Tetapi ya tidak ada yang menjamin kalau kita masih bisa kokoh di situ. Maka permohonan ihdinas siratal mustaqim ini mengandung makna pertama fi tathbiti 'ala hidayah. Peneguhan sabab 'ala hidayah, di atas hidayah. Kita sudah bersyukur pada Allah dijadikan bisa sholat berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah beramal. Sekarang yang kita butuhkan adalah diteguhkan supaya tidak tergelincir, warusukhihi fiha, dan dikokohkan di dalam hidayah tersebut. Teguh dan kokoh, rusukh ini kokoh, kuat. Lalu apa maknanya lagi? Wa tabassurihi wazdiyadihi minha, termasuk semakin difahamkan. Jadi kalau tabassurihi ini berarti semakin faham, semakin mendalam pemahamannya, juga semakin dikuatkan bekal ilmunya, wazdiyadihi minha, dari hidayah tersebut dan kokoh. Lalu wastimrarihi 'alaiha, dan ke istiqomah, istimrar ini keberlanjutan di atas hidayah tersebut. Jadi mohon keistiqomahan setelah pertama tadi ya, pertama dikokohkan, dikuatkan, difahamkan, termasuk diistiqomahkan. Fa innal 'abda la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran, karena setiap seorang hamba itu tidak memiliki dirinya, tidak berkuasa atas dirinya sendiri untuk memberikan manfaat maupun mudarat illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah fa arsyadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin ay yamuddahu bil ma'unah wath thabat wat taufiq. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, memberikan petunjuk pada kita untuk senantiasa memohonnya, yaitu dengan apa? Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu. Di setiap waktu, fi kulli waqtin, wa an yamuddahu bil ma'unah, dan agar Allah memberikan atau membentangkan pertolongannya, wassabat, juga diberi keteguhan dan taufiq. Ini maknanya. Jadi ini segera mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas 19 tahun yang lalu ya, cukup lama ya. Ini mengingatkan kembali karena Al-Fatihah itu sudah bahas di awal 2006 ya, 19 tahun berarti. Jadi ini sudah menentukan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ini maknanya itu. Itu maknanya teguhkan, kokohkan, kemudian fahamkan, tambahkan pemahamannya, istiqomahkan, itu maknanya. Karena kita selalu butuh itu, tidak ada menjamin. Termasuk kebalikannya, orang yang mungkin punya latar belakang yang buruk, yang tidak baik, itu juga sangat mungkin dia kemudian berubah kalau jadikan dia menjadi baik. Seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid di perang Uhud itu panglimanya orang kafir. Ya, Khalid bin Walid. Makanya termasuk hal yang dilarang, yaitu memvonis orang langsung ya, memvonis orang langsung itu ahli neraka macam-macam ya. Kita nggak tahu kesudahannya, termasuk diri kita sendiri bahkannya. Maka kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang perilakunya masih buruk sekalipun, ya sebaiknya kita doakan dapat hidayah, jangan vonis. Kita nggak tahu kesudahan orang, boleh jadi lebih baik nantinya. Karena banyak fakta seperti itu. Yang dulunya mengajar, mengingatkan malah lebih buruk. Yang diajak ya sudah sadar, pas sudah sadar, malah yang ngajaknya malah ini tergelincir. Makanya kita juga disunahkan di contohkan Rasulullah SAW satu bacaan zikir pada sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu minta pada Allah untuk dikuatkan, dibantu dalam arah dzikrika, dalam berzikir padamu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadah kepadamu. Sisi lain, agar kita juga tidak ujub dengan amal kita.
tidak ujuk, tidak GR. Karena tanpa seizin Allah, tanpa kehendak Allah kita juga nggak mampu untuk itu. Sehingga ketika Allah berikan kita kemudahan dalam beramal pun, itu hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kemudian kita merasa ujuk dengan amal kita, ya, merasa sombong. Apalagi sudah begitu, ya sudah amalnya pupus itu. Jadi tetap kita merasa butuh pada Allah, diteguhkan. Karena tadi kalau seandainya, ya ini naudzubillah, ya, orang sudah diberikan kebaikan, istiqomah, gitu, itu tidak ada yang menjamin. Tapi kita berikhtiar, walaupun istiqomah ini nanti tentu dengan syarat orientasi yang benar, ini akan menjadi juga penentu keadaan di akhir hayatnya, sebagaimana sudah kita bahas cukup panjang ya. Nah itu. Ini maknanya ya, pelajaran lain yang bisa kita ambil, bahwasanya mungkin sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi mendapat manfaat dari apa yang didengar, yang dilihat, itu berawal dari orientasi. Nah, kemudian juga kita senantiasa mohon pada Allah untuk dikuatkan, diberikan taufik mengerjakannya. Sebagaimana sudah kita bahas juga dalam surat Al-An'am ayat 125, firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, maka Allah lapangkan dadanya terhadap ajaran Islam. Makna Allah lapangkan di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay yuyassiruhu lahu wa yunassituhu wa yusahhiluhu ya. Maknanya Allah ringankan dia untuk mengerjakannya. Jika ringan, dapat keterangan langsung diamalkan, dapat penjelasan lalu diikuti. Wa yunassiruhu, ciri yang berikutnya apa? Dijadikan rajin, semangat. Wa yusahhiluhu, dan digampangkan. Jadi ciri yasrah sadrahul Islam ini dilapangkan, yaitu apa? Ketika ada perasaan ringan, semangat, dan mudah dalam mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalika, dan dari situlah hadhi alamat alal khair, itulah kemudian menjadi ciri atau indikasi kebaikan ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan setiap perintahnya. Maka sekali lagi nisbahkan itu semua pada Allah ya. Nisbahkan itu pada Allah agar kita gak ujub dengan amal kita sebanyak apapun. Ujub dengan kontribusi kita, dengan jasa kita, apalagi merasa berjasa pada Allah sebagaimana orang-orang Arab Badui ya, yang iman masih lemah. Allah sebut di dalam surat Al-Hujurat ya, yamunnuna 'alaika aslam, mereka merasa berjasa padamu dengan keislaman mereka. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang berjasa kepada mereka dengan memberikan hidayah pada iman. Jadi iman kita ini tidak menambah kemuliaan Allah sama sekali, dan kekufuran pun tidak mengurangi kemuliaan juga. Ini ya pelajaran tambahannya. Jadi kemudian maka kita selalu butuh untuk memohon pada Allah. Juga kita diajarkan Allah juga doa di surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau gelincirkan hati-hati kami setelah Kau berikan hidayah pada kami. Ini selalu harus kita mohon ya. Ini dengan mohonnya yang serius sambil dihayati setiap baca Al-Fatihah, walaupun sudah di luar kepala ya, tapi membacanya tetap harus penuh kekhusyuan ya. Membaca ihdinas siratal mustaqim, kita niatkan ini semua tadi, keteguhan, istiqomah, pemahaman, karena kita yakin ya, seyakin-yakinnya Allah yang berkuasa untuk itu mengokohkan kita, dan kita khawatir ya, tidak dan kita tidak bisa menjamin atas keteguhan kita. Kita khawatir jika tergelincir, makanya mohon pada Allah, la tuzigh qulubana, dan Kau gelincirkan hati-hati kami ba'da hadaitana, setelah Kau berikan hidayah pada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan
Ini makna wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan pada kami dari sisi rahmah. Ini lebih spesifik makna wahab lana min ladunka rahmah itu adalah saat sakaratul maut. Jadi keteguhan rahmat dari Allah ini yang dimaksud adalah keteguhan di saat sakaratul maut. Walaupun bisa bermakna umum rahmat dari Allah, tapi lebih spesifik yang kemudian sinkron dengan doanya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, itu maksudnya di saat sakaratul maut. Rahmat Allah itu yang kemudian meneguhkan kita di kondisi yang tersulit itu. Innaka antal wahhab, sebenarnya engkau para maha pemberi karunia. Atau doa dari Rasulullah SAW yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Atau redaksi lain disebut juga ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, wahai yang maha memalingkan hati, palingkan hati kami pada ketaatan. Saya juga mengenal Allah Subhanahu wa taala ini beberapa pelajaran dari ayat yang ke-41 sampai 42. Yang ini disebut rangkaiannya sampai 43 tadi ya. 44 ini innallaha la yuzlimu an-nasa syai'an, setelah itu semua maka semuanya Allah tidaklah menzalimi manusia sedikit pun, walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, tapi manusia itulah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya tetap kita diwajibkan berikhtiar untuk beramal, maka kemudian setelah itu pilihan pada kita ketika kita memilih untuk melaksanakannya, yaitu manfaat buat kita. Tapi ketika kita pilih menjauhinya atau menolaknya, yaitu mudarat sendiri buat kita. Jadi Allah nggak zalim, maksudnya begitu ya. Allah membalas sesuai dengan amal kita. Jadi ketika orang kemudian mencelakakan diri sendiri, ya diri sendirilah yang menzaliminya. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, artinya dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Sudah dikasih petunjuk, dikasih keterangan semua, tapi dia justru menjauhinya. Mudah-mudahan kita semua diteguhkan oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita pada kali ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.